Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di KPI Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna tahun 2024. Nah, sudah bersama saya Ibu Maulida MPD selaku Kepala Unit Penjamin Mutu, atau di Penmaru kali ini beliau diberi amanah sebagai Ketua Penmaru. Nah, untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin mau tanya-tanya atau seputar STAI Natuna itu bisa langsung ke Ibu Maulida dan juga ada tim-tim yang lainnya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu tentang pendaftaran STAI itu udah lama dibuka, Bu? Oke, baik. Sebelum pendaftaran ini dimulai, kita cerita dulu bagaimana kita promosi. Nah, jadi kita promosi dulu untuk STAI Natuna ini dengan cara itu dengan datang langsung sekolah ke sekolah, ada juga yang langsung dari rumah ke rumah. Nah, kita jemput door to door gitu ya? Ya, door to door seperti KPI tahun lalu itu door to door lumayan itu mahasiswanya. Nah, jadi kita mulai sosialisasi itu di bulan Februari, itu udah mulai Februari. Ya, di bulan Februari, kemudian udah tersebar nih di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Natuna. Midai juga udah kita lakukan sosialisasi, Subi, kemudian Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Timur Laut, Pulau Tiga, dan sebagainya ini sudah. Nah, jadi setelah sosialisasi dan sampai saat ini, alhamdulillah itu sudah ada sekitar 25 orang calon mahasiswa baru dari 5 prodi. Ada di 5 prodi itu ada semua yang mendaftar ya? Ada. Mencakup semuanya? Iya, kita ada prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian ada Hukum Pidana Islam, ada Pendidikan Islam anak usia dini, kemudian Pendidikan Agama Islam, dan apa lagi? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Iya. Oh, kalau berarti ke rumah ke rumah itu memang setiap tahun ada gitu. Nah, itu adalah inisiatif door to door gitu. Inisiatif dari ketua prodinya yang udah itu KPI. Pak Muci sama Pak Septian itu. Kalau sasarannya itu kalau door to door itu rumah siapa aja? Maksudnya kan satu tanah ya, bahasanya itu kan banyak. Oh iya, siswa-siswa sebelum SMA itu kan kelas 3 mereka gitu. lihat dulu targetnya. Nah, jadi lihat dulu targetnya dari daerah ke daerah itu. Sepertinya di daerah ini ada potensi mungkin yang orang atau calon mahasiswa itu yang belum tersampaikan atau menerima informasi penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi diinisiatifkan oleh ketua prodinya sama wakilnya, sekretarisnya, Pak Muci. Keren sih. Semangat ya. Untuk prodi-prodi lain boleh lah itu. Iya, betul. Di inisiatif sendiri gitu kan, biar kayak menarik aja gitu. Iya. Tadi Ibu udah menyebutkan kalau udah yang mendaftar itu 25 orang ya. Iya. Kalau target tahun ini berapa, Bu? Wah, targetnya sebanyak-banyaknya lah ya, sebanyak-banyaknya. Sejauh ini yang paling banyak berapa orang? Berapa ratusan ya? Itu di tahun 2021 kalau tidak salah itu hampir 200 mahasiswa. Karena Covid ya kan? Ya, betul. Jadi mereka nggak bisa keluar. Dan nggak cuma itu sih, STAI Natuna kan sekarang juga udah eksis, kemudian sudah banyak perkembangan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, kemudian dari dosennya juga. Nah, itu sudah jauh berkembang dari sebelum-sebelumnya yang pernah saya lihat lah ya. Ya, betul. Ibu sebagai ketua penerimaan mahasiswa baru tahun ini, yang menurut Ibu harus jadi nomor 1 kalau untuk calon-calon mahasiswa itu memilih STAI Natuna itu apa? Nah, itu dia. Di STAI ini kan kita tidak hanya ilmu tentang pendidikan dunia aja, akhirat kita dapat. Seperti apa yang dikatakan Ibnu Khaldun kan, Bapak Pendidikan. Nah, itu orang berpendidikan dia akan memperoleh ilmu. Nah, orang yang mempelajari agama, dia akan mendapati akhlak yang baik. Nah, jadi di STAI Natuna itu insya Allah kita dapat keduanya dengan kata harus bersungguh-sungguh. Nah, jadi kalau hanya belajar pulang tapi ilmunya tidak diamalkan, ya percuma saja. Ya, betul. Jadi kan kalau Ibu
yang udah dilaksanakan untuk promosi itu kan ke sekolah-sekolah. Iya. Itu ada kelanjutannya nggak sih Bu? Ini kan bulan puasa mungkin terkendala ya, lagi puasa juga, jadi energi juga terkuras kan. Jadi mungkin abis Lebaran dilanjutin atau ada agenda lain gitu, ada kegiatan lain untuk promosi ini? Untuk promosi ya, untuk promosi sih menurut saya tidak ada kendala karena kita kan ada media sosial. Ya. Nah jadi saya juga dibantu beberapa tim kreatif untuk membuat flyer, kemudian ada video kreatifnya. Nah itu juga tidak akan menjadi kendala kami untuk promosi Stay Natuna. Udah banyak atau udah sering juga kita share di laman Instagram, Facebook. Nah itu udah ada. Kalau di tahun ini kegiatannya juga banyak kan. Iya. Ibu sebagai ketua Penmaru yang tadi kan kendala apa bulan puasa gitu nggak ada kendala, tapi sebenarnya kalau di lapangan itu pada saat promosi ke sekolah-sekolah itu ada nggak sih kendalanya? Entah jauh atau iya, cuaca gitu nggak bisa berangkat. Kalau jauh sih untuk sekitar Kabupaten Natuna ini ya masih kita bisa lah kita ini jaraknya. Cuman yang kendala ini tim kreatif. Iya nih tim. Tapi bukannya tim kreatifnya ini banyak nggak sih Bu? Saya kemarin nunggu tuh video kreatif prestasi mahasiswa STA ini kan banyak tuh kegiatan-kegiatannya banyak. Cuman belum dapat sampai sekarang ini. Padahal udah digencarkan gitu, maksudnya udah dikasih arahan gitu, bikin video ini gitu. Padahal itu adalah salah satu strategi pemasaran kita untuk menarik minat adik-adik calon mahasiswa itu dengan ya promosi prestasi kita, kemudian kegiatan-kegiatan. Nah, jadi mereka itu bisa melihat Stay Natuna ini tidak hanya mengaji, belajar Ya, di pasti kalau ruangan. yang agak-agak nggak niat masuk STAI itu pasti pasti Kegiatan kuliahnya ngaji hafalan doang, aja. hafalan hadis, Tapi Quran, kita kan gitu ada kan. yang lainnya, Ya, seperti banyak kan podcast. banyak kegiatan-kegiatan Cuman mereka lain. belum ini terpromosikan. Ya. Nah, sayang sekali. Tadi sampai lupa untuk pendaftarannya itu tanggal berapa udah buka? Itu Oh iya. malah itu tengah-tengah gitu baru ditanyain. Pendaftaran sudah kita buka dari bulan Februari gelombang pertama itu sampai bulan Mei. Kemudian gelombang kedua itu bulan Mei sampai Juli. Nah, kalau memang memungkinkan nanti kita buka gelombang ketiga. Biasanya kalau gelombang ketiga itu dibuka lagi karena apa, Bu? Maksudnya kurang target atau nggak harus sesuai target gitu? Tidak juga, karena kan kita mengingat adik-adik ini kan mereka belum ini ijazahnya belum dapat. Nah, jadi pertimbangannya itu jadi kita perpanjang waktunya. Tapi bisa kalau nggak ada ijazah pakai surat keterangan lulus bisa? Iya, SKL bisa. Nah, bisa. Kemudian juga kan masih ada yang liburan mungkin. Iya, Nah, kita betul. juga masih ini menunggu itu di gelombang ketiga. Nah, cuman untuk beasiswa, beasiswa itu kita prioritaskan di pendaftaran gelombang pertama. Karena seperti KIP itu kan bersamaan mahasiswa ini yang baru masuk ini kan. Iya. Nah, jadi gelombang semester ganjil. Semester ganjil itu kan namanya itu dikirim. Iya. Nah, itu kita gelombang pertama ini berpotensi untuk mereka yang bisa mengambil KIP kuliah. Kalau cara-cara untuk mendaftar ke STA itu ada berapa caranya, Bu? Caranya ada dua aja. Yang pertama bisa lewat link, yang kedua bisa langsung datang di STAI. Linknya di bawah. Oh iya, nanti dimasukin ya, Bu, ya kita linknya. Oh, Ya, berarti ada dia- link PMB, nanti boleh langsung kita bagikan aja Iya. linknya. Linknya itu harus dua kali pendaftarannya kayak dari link terus satu lagi ke STAI gitu ya. Kalau daftar sih enggak, cuman ke STAI ini mereka memberi berkas-berkasnya aja gitu. aja. Nih kalau misalnya anak-anak Natuna ini khususnya anak-anak Natuna kalau misalnya mau lanjut kuliah gitu tapi mungkin terkendala ekonomi atau lain sebagainya, itu ada caranya nggak sih, Bu? Sebenarnya untuk kita ini misalnya mau melanjutkan berkuliah atau bekerja itu kan pilihan kita. Iya. Nah, jadi yang penting kemauan aja dulu gitu Iya, kan, mau betul. kuliah gitu. Nah, jadi nanti insya Allah di STAI kita akan bantu, misalnya dia minimal bisa ngaji aja dulu. Bisa ngaji,
nanti kita lihat dari yang lainnya itu mungkin dia berpotensi, nanti kita masukkan dia di KIP. Nah, kemudian diasramakan. Nah, itu wajib dia, asrama ya berarti. asrama, Nanti bagi dan- anak-anak Natuna yang mau Iya. masuk STAI jalur KIP itu wajib asrama, Wajib harus asrama membiasakan dan diri bisa jauh mengaji. dari orang tua aja, dari rumah gitu ya. Iya, bisa mengaji. Dan kemudian ada juga bantuan pendidikan lainnya itu, tapi tidak secara berkala, sesekali aja. Seperti Pemda kemarin itu kan dibuka tuh. Bulan ini tadi bulan Maret ya. Itu ada dibuka provinsi ya, beasiswa provinsi. Kemudian kita kemarin ada juga dapat bantuan dari Basnas. Cuman itu tidak berkala. Nah, Berarti sesekali aja. kayak misalnya dalam jangka waktu tertentu gitu. Iya, iya. Kalau KIP ini kan selama dia berkuliah di di perguruan tinggi tersebut. Iya, kalau KIP dia sampai 4 tahun kalau tidak salah saya, itu 8 semester mereka dibiayai. Kemudian ya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan subuhnya, Ya, kajian-kajiannya. kajiannya. Nah, sepertinya itu sebenarnya bukan suatu kendala ya Iya, kan, kalau malah menambah ilmu, wawasan Nah, kan. iya. Ketemu teman-teman baru gitu. Dari semua agenda yang akan Ibu laksanakan, kayak dari promosi STAI gitu ke sekolah-sekolah, door to door gitu. Ada nggak kegiatan kedepannya yang Ibu akan laksanakan lagi gitu, yang belum terrealisasi pada sebelumnya? Untuk kami dari panitia Penmaru ini, untuk kegiatan itu sepertinya tidak ada kegiatan, tapi kita didukung dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, dari situ kita ambil kegiatan mahasiswa, kita jadikan promosi. Seperti misalnya ada milad STAI Oh, Natuna iya. tuh. Nah, jadi kita apa yang menarik di situ? Mungkin promosi di bidang olahraganya. Nah, STAI Natuna sudah mendukung nih. Lihatlah ini lapangan voli kita Ya, udah baru, Kemudian bagus. kita juga punya lapangan futsal. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, nah itu dia salah satu cara kita untuk promosi. Iya. Nah, ini yang saya lupa, kemarin kami juga ada cari duta Penmaru. Nah, sosialisasi itu kemarin di itu. setiap sekolah nggak sih, Bu? Iya, di setiap sekolah kita cari Ada duta Penmaru. satu aja ya? Satu Cewek orang. atau cewek? Cewek atau cowok yang bersedia dan pasti sudah mau mendaftar di STAI. Iya. Kemudian mereka mencari teman. Nah, minimal 5 orang. Kemudian apabila sampai 20 orang mereka ajak kawannya, Iya. nanti dia bebas uang pendaftaran. Masya Allah. Nah, buruan yang sekolah-sekolahnya udah didatangi tim dari Penmaru, yang udah jadi duta Penmarunya, silahkan mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke STAI Natuna. Iya. Nah, terakhir Bu, untuk harapan ke depan dari sekian banyak agenda yang sudah Ibu laksanakan, terus untuk pendaftaran STAI, apa yang Ibu harapkan? Nah, tentunya harapan kami ya banyak mahasiswa yang mendaftar ya kan. Amin, ya Allah. Kemudian perlu juga dukungan dari kalian mahasiswa. Insya Allah, bantu promosi. didukung. Nah, juga tidak hanya Sama. diberatkan. Iya, jangan diberatkan ke saya aja Iya. gitu kan. Karena saya juga nggak ngurus Penmaru aja Ya, gitu. betul. Nah, jadi Banyak kesibukan-kesibukan nggak ada lain. juga karena waktu untuk bikin video itu yang kegiatan-kegiatan mahasiswa kan mereka yang punya Iya, dokumennya, betul. dokumentasinya. Nah, jadi salah satunya juga yaitu dia mahasiswa mereka harus berlomba-lomba, seharusnya berlomba-lomba Amin. mempromosi prodi mereka. Ya, Nah, bisa jadi nanti mungkin karena kita lihat antusias dari mahasiswa STAI yang membantu untuk promosikan prodinya, nanti mungkin akan kita adakan reward. Kita lihat aja Amin. nanti. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke KPI Podcast, sudah memberikan informasi-informasi seputar penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 ini. Saya Nur Hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.